Shalom. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari Minggu, tanggal 26 Maret tahun 2023. Saudara-saudara, hampir 6 minggu ya, saya berbicara tentang pintu kepastian dan juga gembala yang baik. Ya, dan saya percaya kita diberkati Tuhan dengan pelajaran firman Tuhan yang ada. Dan hari ini saudara-saudaraku, hari ini 26 Maret, kalau saya hitung jadi 2 minggu lagi kita akan merayakan hari Paskah, yaitu Jumat Agung tanggal 7 April dan hari kebangkitan tanggal 9 April ya. Jadi pada hari ini khotbah saya berjudul berjiwa seperti Yesus Kristus. Dan kita akan melihat, kita kembali belajar. Setiap tahun kita merayakan hari Paskah, kita harus tahu bahwa yang paling penting adalah kita ini ditebus oleh darah Yesus, ya. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Amin. Di luar Yesus bagi kita tidak ada keselamatan. Keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, kita melihat sebentar dan kita membuka, bukan sebentar ya, kita akan belajar untuk bagian yang pertama, berjiwa seperti Yesus Kristus dalam Filipi 1 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan baca untuk kita semua. Filipi pasal 2. Kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, yang pertama, ayat pertama sampai keempat ini bicara tentang hubungan sikap kita, komunitas kita, saudara seiman. Ya, kita harus punya satu jiwa, ya, satu hati, satu kasih, dan satu tujuan. Amin. Ya, datang ke tempat ini, beribadah bersama, dan bahkan Bapak Ibu, saudara-saudari yang menonton video khotbah ini, dimanapun engkau berada, camkan ini baik-baik. Di dalam Yesus, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, kata firman Tuhan, ada kasih mesra dan belas kasihan, ya. Dan ini satu berita sukacita bagi kita semua. Dan saudara perhatikan ayat kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya berhenti sampai di situ dulu ayat 5. Saudara perhatikan, saudara sambil melihat ayat 5, saya baca dalam bahasa Indonesia masa kini. Bunyi ayat 5-nya begini, saudara. Perhatikan ya. Ayat 5 bunyinya begini nih. Hendaklah kalian berjiwa seperti Yesus Kristus. Haleluya. Kalau ayat kelima ditulis dalam Alkitab kita sekarang, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tetapi dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia masa kini ditulis, hendaklah kalian berjiwa seperti Yesus Kristus. Amin. Kita mau belajar jiwa apa yang dimiliki Yesus. Kalau saya mau katakan, Yesus memiliki jiwa petarung. Petarung, saudaraku. Kenapa? Dia bertarung dengan kuasa kegelapan. Dia bertarung dengan godaan iblis. Dia bertarung dengan tawaran-tawaran yang supaya dia jangan mati di kayu salib. Di Taman Getsemani, dalam Matius pasal 26, waktu Yesus berdoa, ya, Yesus berkata, Bapa, kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Kalau boleh, karena dia tahu
dia akan menderita. Puncaknya dia akan mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, Alkitab menulis waktu Yesus di Taman Getsemani, Tuhan, Bapa, lalukanlah cawan ini. Kalau boleh Bapa, kalau boleh. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Tapi kehendak Bapa, saudara tahu? Anaknya yang tunggal harus mati di kayu salib. Amin. Hari ini, jiwa itu yang kita mau pelajari. Bukan sekedar kita pelajari, tapi kita renungkan. Dan jiwa itu harus ada dalam hidup kita sebagai orang percaya. Haleluya. Saudara tahu surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, Paulus menulis ini di mana? Di dalam penjara. Ya, Paulus menulis surat Filipi ini di dalam penjara. Dan saudara harus tahu, Filipi adalah jemaat pertama yang didirikan Paulus di Eropa. Filipi ini terletak di Makedonia, sebuah provinsi dalam kerajaan Roma. Ya, Makedonia kalau sekarang sudah menjadi satu negara, ya kan? Yes. Nah, saudara, jemaat di Filipi itu jemaat pertama didirikan oleh Paulus. Saya percaya inspirasi cerita Yesus, kematian Yesus, penderitaan Yesus menjadi satu kekuatan Paulus sehingga dia tidak mengeluh. Dia boleh menyampaikan ini kepada jemaat di Filipi, dan saya percaya firman Tuhan ini up to date. Dalam penjara loh saudara, bayangkan. Bukan dalam keadaan bebas Paulus, dalam keadaan penjara. Nah, saudara perhatikan hari ini untuk sampai nanti kita sampai ke Paskah nanti ya. Saudara siap di bulan April, saya catat ada 6 kali kita akan ada ibadah. Minggu pertama, minggunya ada 5 kali plus Jumat Agung. Jadi siap saudara. Ya, jiwa petarung harus begitu, amin. Mau berjiwa seperti Yesus enggak? Mau. Penuh belas kasihan, ya. Kita harus contoh. Orang tua kita juga jadi teladan kita. Tetapi di atas orang tua kita, di atas teman kita, di atas pendeta kita, di atas gembala kita, ada gembala yang baik. Amin. Yesus. Yang 6 minggu saya bicara tentang ini. Kita ingin berjiwa seperti Yesus. Nah, saudara, nasihat-nasihat Paulus dalam firman Tuhan ini haruslah menjadi perenungan yang penting bagi umat Tuhan atau pengikut Kristus. Sering kali kita baca ayat firman Tuhan ini. Ayat 5-8. Saya akan baca terus kembali, kita akan melihat. Yuk, saudara perhatikan ayat Alkitabmu. Ayat 5-8. Saya terus ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi barometer kita, ya, acuan kita, ya, barometer kita, orientasi kita, tujuan kita, Yesus. Amin. Gak ada tujuan lain. Ayat 6, perhatikan ini. Yang walaupun dalam apa? Dalam apa? Rupa Allah. Jadi, saudara, kita melihat Allah, kita melihat Yesus seperti kita melihat Allah. Tapi perhatikan, yang dalam rupa Allah, dalam wajah Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Luar biasa bukan? Ayat 7. Melainkan apa? Telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil apa? Rupa seorang hamba. Saudara perhatikan. Dari rupa Allah menjadi rupa seorang hamba. Ini satu degradasi atau penurunan. Betul nggak? Betul nggak? Satu degradasi. Satu penurunan. Banyak di antara kita menjadi manusia, tapi ingin mau seperti Tuhan. Banyak. Nah, saya tidak mau bicara di luar Kristen, diri kita. Tapi hanya satu pribadi yang seperti Allah mau menjadi bagikan hamba, Yesus. Itulah sebabnya dalam Injil Markus, ayat kunci dalam Injil Markus dikatakan, aku datang untuk memberikan hidup, kata Yesus. Ya, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Betul nggak? Konsisten. Yesus konsisten. Dia bilang di sini seperti ini, dia bilang begini seperti begini. Tak ada yang berubah. Kalau kita kan tidak. 1 menit kita bicara ini, bisa 2 menit lagi, berapa menit lagi kita bisa berubah. Betul nggak Bu, Pak?
Ya betul nggak saudara yang nonton video khotbah ini? Betul. Maka itu betul kata pemimpin pujian tadi. Kita tidak bisa mengharapkan pertolongan di luar Tuhan. Ya kan? Manusia bisa berubah. Oke, kita terus ya. Yesus mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Haleluya. Ini berita baik. Ini berita baik. Tetapi baca terus. Ayat 8. Dan dalam keadaan semanusia. Nah ini saudaraku. Ini yang paling mustahil kita bisa lakukan. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Ia apa? Telah merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, ini bicara tentang kematian Yesus. Kita akan bicara tentang Paskah, bulan depan kita akan rayakan. Nah, saudara perhatian ayat 5 sampai dengan ayat 8. Bagi engkau yang mendengarkan khotbah ini, perhatikan kata saya. Ayat 5 sampai dengan ayat 8 yang tadi kita baca, itu adalah ayat-ayat yang penting secara teologis. Mengapa? Karena Yesus yang adalah Allah sendiri telah menjadi daging, menjadi manusia yang kita sebut sebagai apa? Inkarnasi. Amin. Yang kita sebut sebagai inkarnasi. Yang selalu setiap tahun di tanggal 25 Desember kita rayakan sebagai peristiwa Natal. Tetapi pada hari ini saya ingin membawa saudara dan kita semua untuk melihat ini dalam perspektif Jumat Agung dan kebangkitan Tuhan. Bagaimana rupa Allah menjadi rupa hamba. Itu saudara-saudaraku membutuhkan keikhlasan dan kerelaan. Manusia kita kan manusia sombong. Betul nggak? Kita ini sombong saudara-saudaraku. Inginnya dihormati. Inginnya dihargai. Saya pun demikian. Saya masih ada rasa sombong dalam hidup ini. Saya ingin kikis perlahan-lahan. Ingin punya jiwa seperti Yesus. Jangankan menjadi rupa sebagai hamba. Rupa sebagai manusia aja kita kadang-kadang sombong, apalagi hamba. Saudara tahu pengertian kata hamba itu? Hamba itu adalah pelayan. Hamba itu harus dengar-dengaran dengan tuannya. Hari ini saudaraku, jiwa petarung Yesus, di dalam jiwa Yesus ada jiwa hamba dalam hidup dia. Amin. Ya, saudara hari ini belajar kita harus rendah hati. Ya, pelayanan apapun yang dipercayakan kepada engkau, main musik, sapu gereja, ya, ngepel gereja, pekerjaan apapun, lakukan dengan kerendahan hatimu karena engkau sadar engkau lakukan itu karena engkau ingin berjiwa seperti Yesus. Amin. Ayat 5 sampai 8 itu ayat yang penting saudara-saudaraku. Jangan pernah lupakan ayat itu. Ya. Karena kehadiran Tuhan Yesus dalam dunia ini itu menjadi sama seperti kita, sama seperti kita manusia. Mengapa? Kuncinya cuma satu. Karena Dia mengasihi engkau dan saya. Haleluya. Pagi tadi kita baca kitab Roma, bukan? Kita belajar, kita renungkan kitab Roma pasal 5. Pagi tadi kita doa pagi di tempat ini. Kita belajar, kita baca kitab Roma kan. Hasil pembenaran loh. Kita ini cuma ditebus oleh darahnya. Ini yang selalu saya tegaskan setiap saat. Bahwa keselamatan bukan karena kita berbuat baik. Bukan karena hebat. Keselamatan karena kematian Yesus di atas kayu salib. Amin. Nah, saudara-saudaraku, sebelum saya masuk 2 poin pada hari ini, ya, saya ingin berkata begini dan jujur kepada kita semua di tempat ini. Pengetahuan kita tentang Yesus haruslah bersinergi, atau dengan kata lain harus berbanding lurus dengan hidup kita sebagai anak Tuhan. Halo? Saudara paham nggak di sini? Paham nggak? Mengerti nggak? Pengetahuan kita tentang Yesus yang adalah anak Allah, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang adalah gembala yang baik, ya, yang adalah Juru Selamat kita, itu
harus bersinergi. Artinya berbanding lurus dengan hidup kita sebagai anak Tuhan. Saya mau katakan begini saudara, dengan kata gampangnya begini loh Bu ya, Pak ya, adik-adikku, saudara-saudaraku yang nonton video, kata gampangnya begini. Jangan sekedar tahu Alkitab, tapi tidak bisa melakukannya. Jangan seperti orang ahli-ahli Taurat, saudara-saudaraku. Pengetahuan tahu tentang Yesus, tahu tentang hukum firman Tuhan, tapi tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak. Saya sebagai gembala, dimulai dari diri saya dan juga dengan diri kita semua, kita harus hidup sejajar dengan apa yang Yesus pernah ajarkan dalam hidup kita. Amin. Yes. Kalau kamu tahu Alkitab, kalau kamu tahu firman Tuhan, setelah kamu tahu siapa Yesus Tuhanmu, juru selamat dalam hidupmu, jangan sekedar tahu jadi pengetahuan, tapi hidupmu brengsek di luar. Hidupmu kacau balau, hidupmu menyakiti hati orang, hidupmu mengganggu orang lain, hidupmu menipu sana, menipu sini, hidupmu tidak menggambarkan kau hidup sebagai anak Allah. Percuma. Percuma engkau tahu bahwa dia dalam rupa Allah jadi rupa manusia. Itu yang tadi saya katakan. Percuma kita tahu itu. Kalau di hati kita, kita pun tidak mengenakan rupa hamba dalam hidup kita. Amin. Ya tadi saya katakan, kita ini kan gila hormat kebanyakan dari kita nih. Betul nggak? Gila hormat, gila pujian, pengen disanjung, pengen diangkat-angkat. Tapi saya percaya hari ini menjelang Jumat Agung, menjelang Paskah, kita belajar, kita mau diubahkan oleh Tuhan. Amin. Saudara, hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat bahwa kalau kita mau hidup kita berbanding lurus dengan pengetahuan tentang Yesus, maka ini yang saya mau ajarkan kepada kita semua. Yang pertama, saudara-saudaraku, yang pertama, ya, kalau engkau dan saya ingin hidupmu lurus di hadapan Tuhan, pengetahuanmu mengikut Yesus, penganut keyakinan kepada Yesus, ya dikatakan di Indonesia agama Kristen. Kalau engkau ingin hidupmu lurus dan benar di hadapan Tuhan, yang pertama catat ini, engkau harus bersatu dengan Yesus. Nggak ada kata lain. Engkau harus bersatu dengan Yesus. Amin. Kalau engkau bersatu dengan penjahat, engkau pasti jadi penjahat. Betul nggak, Bu? Kalau engkau bersatu dengan orang yang jahat, engkau pasti akan jahat lama-lama. Pasti. Tapi kalau engkau bersatu dengan Kristus, engkau akan melihat, engkau akan mencapai, akan mengalami yang dikatakan dalam ayat pertama tadi dan ayat yang kedua. Satu hati, satu jiwa, satu tujuan, satu kasih. Nah, saudara, buka sebentar Yohanes 15. Buka Injil Yohanes 15. Kenapa saya katakan, saya akan buktikan kepada saudara, pengetahuan kita tentang Yesus harus sejalan dengan kehidupan kita yang benar di hadapan Tuhan. Syarat yang pertama itu, kita harus bersatu dengan Yesus. Betul nggak? Harus bersatu dengan Yesus. Nggak bisa. Nah, kita lihat, saya buktikan dengan Yohanes pasal 15. Buka Injil Yohanes pasal 15. Saya akan buktikan kepada engkau dan saya semua, dan diri saya dan engkau Bapak Ibu yang menonton video khotbah ini. Buka Yohanes 15, perhatikan ayat 4 dan 5. Saya baca buat kita semua. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Ya, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Nggak mungkin hukum firman Tuhan ini nggak bisa dibantah. Demikian juga kamu, yuk kita baca sama-sama. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nggak bisa lu. Ayat kelimanya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ini, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, apa? Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kuncinya
kita dan Yesus menyatu. Amin. Amin. Ya, tidak mungkin saudara-saudaraku ranting bisa berbuah. Contohlah pohon mangga yang ada di tempat kami ini dulu, yang sudah kami potong. Ranting-rantingnya begitu kokoh dan kuat, menyatu dengan pokok pohonnya, dan dia mengeluarkan buah. Sama, Yesus memberi contoh tentang pohon anggur. Memang di Palestina itu banyak pohon anggur, ya. Jadi diberi contoh tentang pertanian anggur. Kamu dan aku harus tinggal bersama. Kalau kamu tidak nempel kepadaku, kamu tidak berbuah. Itulah sebabnya saya mengajak saudara untuk menempel dengan Yesus. Amin. Jangan menempel dengan orang yang tidak membawa kebaikan kepada saudara. Kalau engkau bergaul dengan orang yang tidak baik, saya takut saudara jadi tidak baik. Betul, serius saya katakan. Tapi kalau engkau bergaul dengan orang yang takut Tuhan, pasti engkau akan mengalami impartasi yang kuat di dalam Tuhan. Kuncinya ini, baca firman Tuhan ini. Tinggal di dalam aku. Nah, kata tinggal itu artinya menetap, betul nggak? Tinggal, menetap, ya kan? Tinggal, nggak kemana-mana. Jadi kamu harus menetap bersama dengan Yesus. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi ini dari kita dulu nih. Yesus sudah bilang, aku pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah dikit atau banyak? Berbuah banyak. Jadi saudaraku, kalau kita ingin melahirkan buah-buah baik dalam hidup kita, tinggallah di dalam Yesus. Amin. Haleluya. Ya. Ayo saudara-saudaraku. Kalau orang tinggal di dalam Yesus, dia pasti berbuah banyak dan buahnya manis, bisa dinikmati orang. Kalau dia tinggal di luar Yesus, dia nempel dengan Yesus, ya ada kasih. Kalau engkau nempel dengan kuasa kegelapan, yang ada apa saudaraku? Iri dengki, ya, yang ada kejahatan dan kejahatan. Yang ada bagaimana bisa nipu orang. Mustahil kalau kamu tinggal bersama Yesus, nempel dengan Yesus, bagikan pokok anggur dan ranting, engkau akan berbuat jahat. Kita bisa jatuh dalam dosa. Tetapi kalau kita tetap tinggal bersama Yesus, dipastikan kita juga akan selamat dan asal kita mau bertobat. Saudara, kita harus berbuah banyak. Kita harus berbuah banyak. Bagaimana caranya? Tinggal di dalam Yesus. Jadi yang pertama, tetap bersatu dengan Kristus. Karena untuk mencapai atau mengalami satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, maka tidak ada cara lain selain memiliki hati dan jiwa yang mau melekat kepada Yesus. Saudara, sehingga kalau kita tinggal bersama dengan Yesus, kita berjiwa seperti Yesus. Amin, Musa? Yes. Haleluya. Iya, betul. Itu yang pertama. Ayat yang pertama maksud saya. Ayat yang keduanya ada lagi saudara untuk menambahi yang tetap bersatu dengan Kristus. Kita buka Yohanes 10. Yohanes 10 ayat 30. Perhatikan. Yohanes 10 ayat 30. Kita baca sama-sama yuk. Yohanes 10 ayat 30. Kita baca Yohanes 10 ayat yang ke-30. 1, 2, 3. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, saudara-saudaraku, kalau engkau bersatu dengan Kristus, saya menggambarkan seperti Bapa dengan Yesus. Amin. Kita pun bersatu dengan Yesus. Kalau saya boleh modifikasi firman Tuhan, bukan bermaksud ingin mengubahnya, tidak. Seperti aku dan Yesus adalah satu. Ya, kalau kita dengan Yesus satu, kita tidak akan ada lagi iri dengki, saudara-saudaraku. Amin. Nggak ada lagi kita, serakah nggak ada lagi. Pelit pun tidak ada lagi. Kita punya kemurahan hati. Ya dong. Kalau kita dan Yesus bersatu dan kita nempel dengan Yesus, kan kita tadi katakan berbuah banyak. Jadi orang yang murah hati, suka menolong orang lain. Amin. Rajin menolong orang lain, melihat peduli dengan orang lain, tidak pelit. Betul nggak? Ya. Jangan pengetahuanmu tentang Alkitab tidak sejalan dengan kehidupanmu. Engkau tahu. Oh, kalau sekedar tahu, banyak saudara. Dan itu saya mau katakan cuma sekedar seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Hanya tahu firman Tuhan,
tapi tidak bisa melakukannya. Di tempat ini, yang Tuhan izinkan saya untuk mengajar kita semua, kita tidak saja mempercakapkan, mendengarkan firman Tuhan, tapi kita pun melakukan firman Tuhan. Amin. Amin. Jangan pelit, jangan iri hati, jangan ada keserakahan dalam hidupmu. Haleluya. Yes. Ya. Oke. Yang kedua, saudara-saudaraku. Yang kedua adalah oleh karena cinta kita kepada Yesus. Ini dia yang berjiwa seperti Yesus. Oleh karena cinta kita kepada Kristus, kita mau melayani Dia dan sesama dengan tulus, tanpa ada kemunafikan dan kepalsuan. Saya ulangi untuk poin yang kedua. Oleh karena cinta kita kepada Kristus, kita mau melayani Dia dan sesama dengan tulus, tanpa ada kemunafikan dan kepalsuan. Haleluya, saudara-saudaraku. Kita kembali kepada kitab Filipi tadi. Kita lihat kembali kitab Filipi sebentar lagi ya, saudara-saudara, tenang saja. Ya, perhatikan. Mulai ayat pertama, saya baca kembali ayat pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu apa? Sehati, saling mengasihi. Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah kamu apa? Dengan rendah hati. Ini dia, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi saudara-saudaraku, berjiwa seperti Yesus ini begini. Kita peduli dengan orang lain. Kita respect dengan orang lain. Kita mau melayani orang lain. Amin. Ya. Kita mau mendahului orang lain. Kenapa? Karena cinta kasih kita kepada Kristus. Haleluya. Jadi kematian Tuhan di Bukit Golgota itu bukan kematian yang sia-sia. Ya. Kematian Yesus di Bukit Golgota, kematian yang menyelamatkan hidup setiap umat manusia yang percaya kepada Dia. Lewat kematian Yesus, dan kebangkitannya pun, cinta kita kepada Yesus bertambah-tambah. Haleluya. Sehingga kita mau melayani Dia dan sesama dengan tulus, tanpa ada kemunafikan dan kepalsuan. Saudara, saya mengajar kita semua di tempat ini untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam kejujuran, dan hidup dalam kerendahan hati. Tadi kita sudah baca bukan? Ya, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara, sebagai penutup, saya mau bilang begini, saudara. Ada satu perenungan begini ya. Di Amerika, saudaraku, kalau cuaca ekstrim, ya, kalau di beberapa tempat di Amerika, perhatikan, ada cuaca yang ekstrim, hujan, ya, dan ada kilat dan petir. Kalau ada warga Amerika harus berada di luar rumahnya, di tempat-tempat yang terbuka, dan terjadilah kilat atau petir, disarankan begini, saudaraku, kalau tidak tempat untuk berlindung, orang itu, perhatikan ya, warganya harus diajar begini, saudara. Dia harus dengan serendah-rendahnya berlutut begini. Serendah-rendahnya dia harus berlutut. Supaya kilat petir itu kan mengeluarkan arus listrik ya. Sehingga waktu dia merendahkan begini, itu menghindar dari sambaran listrik. Sambaran kilat itu. Iya. Perhatian ini, saudara, saya boleh melihat di sini. Kalau hidupmu seperti Yesus, semakin hari merendah di hadapan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu jadi bagian hidup kita. Amin. Semakin engkau merendah di hadapan Tuhan, semakin engkau tidak mampu menghadapi hidup ini, maka disitulah kuasa Tuhan akan terjadi dalam kehidupanmu. Amin. Seperti contoh yang tadi saya barusan perhatikan. Ya. Kilat petir menyambar, tetapi karena dia semakin merendah, konduktor listrik itu tidak bisa menyambar dia.
Saudara, apa persoalan hidupmu? Apa masalah dalam hidupmu? Tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Ya. Jadi 2 hal saya bagikan pada hari ini. Engkau harus bersatu dengan Yesus. Tak ada lagi cara lain. Berdoa dekat dengan Tuhan. Ya, jangan sekedar percaya Yesus. Ya. Kemudian kalau kita sudah percaya cinta kepada Yesus, layani sesama, layani Tuhan dengan tulus, tanpa ada apa? Kemunafikan dan kepalsuan. Ya. Sehingga jiwa Yesus, jiwa petarung tadi saya bilang, jiwa pemberani yang penuh belas kasihan, ya, itu terimpartasi kita alami dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Oke. Tuhan berkati ya. Ya, tetap semangat selalu ya. Berjiwa seperti Yesus. Jangan berjiwa seperti ahli Taurat orang Farisi. Jangan berjiwa seperti pencuri dalam Yohanes pasal 10. Kalau kita menempel dekat dengan Yesus, kita akan berbuah banyak. Tuhan berkati kita. Tuhan menolong kita. Mari kita bangkit pagi. Haleluya. Puji Tuhan. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau